Dalam adat Minangkabau, dikenal istilah harato pusako atau harta pusaka ialah sesuatu yang bersifat material yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang jika meninggal dapat beralih kepada orang lain semata akibat meninggalnya. Pembagian harta pusaka ada dua, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan hak bersama seluruh kaum. Masing-masing anggota kaum tidak dapat memilikinya secara hak pribadi tetapi dapat mengambil manfaat daripadanya secara hak pakai yang pemakaiannya diatur oleh penghulu atau datua dari kaum itu. Harta pusaka rendah merupakan harta yang diperoleh seseorang melalui proses pewarisan yang asal-usulnya jelas atau pasti. Masyarakat Minangkabau juga menganut hukum Islam dalam hal kewarisan. Karena masyarakat Minangkabau menganut falsafah, adat basan di syara, basan di kitabullah. Harta warisan atau di Minangkabau disebut dengan harato pusako terbagi menjadi dua, yaitu harato pusako tinggi dan harato pusako rendah. Harato pusako tinggi atau harta pusaka tinggi terdiri dari dua jenis, yaitu pertama benda berwujud yang disebut pusako dan yang kedua adalah harta yang tidak berwujud imaterial disebut sako, yang berasal dari ninik atau nenek moyang. Harta pusaka tinggi harta yang digolongkan ke dalam harta pusaka tinggi adalah harta yang telah diwariskan secara turun-temurun yang biasanya sudah melalui beberapa generasi. Harta pusaka tinggi, pusako diwariskan dari nenek ke ibu dan dari ibu ke anak perempuannya. Hal ini berupa kekayaan material atau harta benda yang berkaitan dengan sekelompok kaum seperti tanah, rumah gadang ataupun tanah garapan. Yang berkuasa terhadap pusako dalam lingkungan kaum itu secara praktis adalah perempuan tertua dalam rumah gadang. Karena dalam sistem kekerabatan matrilineal, ibu tertua itu berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam rumah gadang. Sehingga peran laki-laki atau mamak hanya mengawasi penggunaan harta itu. Harta pusaka tinggi, sako atau pusaka kebesaran adalah segala kekayaan asal yang tidak berwujud harta tua. Sako merupakan sebuah gelar kebesaran dalam kaum. Dalam hal ini yang dapat mewarisinya ialah mamak kepada kemenakan laki-laki. Harta pusaka tinggi tidak dapat dijual ataupun dibagi-bagi menjadi hak pribadi karena merupakan hak milik kaum. Namun dalam hak penggunaannya bisa digunakan bersama-sama oleh kaum tersebut. Apakah bisa digadaikan? Harta ini dapat digadaikan atas persetujuan ninik mamak dengan alasan, pertama, gadi gadang balum balaki, seorang perempuan yang sudah tua yang belum dapat jodoh atau perawan tua atau belum memiliki suami dan tidak memiliki biaya pernikahan, maka sebagian dari harta pusaka boleh digadaikan untuk keperluan menikah si perempuan. Kedua, mayit tabujua di tengah rumah. Apabila ada mayat atau orang meninggal dalam kaum terletak di rumah dan tidak ada biaya untuk menyelenggarakannya, maka harta pusaka boleh digadaikan untuk keperluan penyelenggaraan si mayit. Ketiga, rumah gadang katirisan, untuk biaya memperbaiki rumah gadang yang merupakan tempat berteduhnya kaum, maka biaya perbaikan dapat diperoleh dari penjualan harta kaum. Keempat, membangkit batang tarandam, bila gelar sako belum diwariskan dan apabila hendak diwariskan kepada pewaris maka upacara penyerahan gelar ini di dalam adat dikenal sebagai penghulu, biayanya dapat diperoleh dari penjualan sebagian hak pusako kaum. Harta pusaka rendah harato pusako rendah atau harta pusaka rendah merupakan harta yang masih jelas asal-usulnya. Pemakaiannya yang bersifat individual atau hak milik pribadi berbeda dengan harta pusaka tinggi. Pewarisan harta pusaka rendah ini dapat berupa harta pencaharian atau harta bersama milik suami istri. Harta inilah yang bisa dibagi-bagikan ke anaknya, sedangkan harato pusako tinggi dalam pewarisannya sesuai dengan hukum adat itu sendiri. Demikianlah sekilas tentang harta pusaka di Minangkabau. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Bagi Dunsanak yang ingin menambahkan, silahkan komen di kolom komentar.